Di akhir-akhir bulan Ramadan, ketika kita semuanya menjalankan ibadah puasa, Yahud alaihim la'inullah, mereka menzalimi, mereka menyakiti saudara-saudara kita yang ada di Palestina, di Al-Aqsa. Yang tidak cukup mereka menyakiti orang-orang yang ada di jalanan, bahkan termasuk kaum muslimin yang sedang melaksanakan ibadah di Masjidil Aqsa pun tidak luput dari kezaliman dan kebengisan mereka. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan di antara manusia yang paling besar permusuhannya terhadap kaum muslimin adalah Yahudi. Di dalam surat Al-Maidah ayat 82, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, la tajidanna ashaddan nasi adawatan lilladzina amanu al-yahuda walladzina asyraku. Sungguh kamu akan mendapati manusia yang paling besar permusuhannya terhadap orang-orang beriman adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrikin. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang permusuhan yang terbesar terhadap orang-orang beriman adalah Yahud dan kemudian orang-orang musyrikin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan mereka ini karena besarnya permusuhan mereka terhadap Rasulullah SAW dan terhadap orang-orang beriman, maka mereka selalu berupaya untuk mencari masalah, terus berupaya untuk menimbulkan perselisihan dengan kaum muslimin. Ketika tidak ada masalah, mereka akan selalu berusaha untuk memunculkan permasalahan agar terjadi perperangan, pertikaian, pertumpahan darah di antara kaum muslimin dan orang-orang beriman. Dan mereka terus berupaya untuk memunculkan peperangan, ya, memicu peperangan di sana dan di sini di setiap masa dan waktu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 64, wa alqaina bainahumul adawata wal baghdha'a ila yaumil qiyamah. Kullama awqadu naran lil harbi atfa'aha Allah wa yas'auna fil ardi fasada wallahu la yuhibbul mufsidin wa alqaina bainahumul adawata wal baghdha'a ila yaumil qiyamah. Kami timpakan kepada mereka permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Kullama awqadu naran lil harbi atfa'ah Allah. Setiap kali mereka menyalakan api untuk menimbulkan peperangan, Allah padamkan. Wa yas'auna fil ardi fasada. Dan mereka berupaya membuat kerusakan di muka bumi. Wallahu la yuhibbul mufsidin. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang berbuat kerusakan. Di surat Al-Maidah ayat 64 ini, ikhwatal iman, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa sifat dari sifat-sifat Yahudi. Beberapa sifat dari sifat-sifat Yahudi. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Mereka menyebut negara yang mereka dirikan ini dengan sebutan Israel. Sedangkan nama Israel adalah nama dari salah seorang nabi dari nabi dan kaum muslimin, yaitu Nabi Ya'qub alaihissalam, yang mereka disebut Bani Israel, anaknya atau keturunan Israel. Sebagaimana bangsa Arab disebut dengan Bani Ismail, keturunan Ismail. Bani Israel maksud keturunan Nabi Allah Ya'qub alaihissalam, Nabi Ya'qub alaihissalam. Nah, negara Israel, mereka sebut namanya negara Israel, mengambil dari nama Nabi Allah Ya'qub alaihissalam. Dan kita tidak ridha dengan penyebutan nama itu. Ya, mereka tidak berhak menyebut nama negara mereka dengan sebutan Israel. Maka kita katakan mereka Yahudi. Yahudi. Itulah sebutan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan bagi mereka. Allah tidak menyebut negara itu Israel dan mereka tidak pantas dengan sebutan Israel karena mereka sangat zalim terhadap nabi-nabi dari Bani Israel.
terhadap nabi-nabinya saja mereka sangat zalim. Sejarah bagaimana mereka terhadap Nabiullah Musa alaihissalam, nabi yang mereka sanjung, mereka muliakan, mereka hormati, seperti itu. Jika antum membaca Alkitab, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, nabi-nabi yang ada di Bani Israel di Alkitab sendiri, di perjanjian lama, orang-orang Nasrani dan Yahudi ini sama di dalam perjanjian lamanya. Ya, Alkitab ini ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lamanya itu dipakai oleh Nasrani dan dipakai oleh Yahudi. Nasrani pakai, Yahudi pakai. Tapi bedanya sama orang-orang Nasrani, perjanjian baru itu hanya Nasrani saja yang pakai, Yahudi tidak memakainya. Yahudi tidak mengakui Nabiullah Isa alaihissalam, atau Yesus tidak diakui oleh orang-orang Yahudi, tapi orang-orang Nasrani mengakuinya. Di perjanjian lama diceritakan banyak kisah nabi-nabi. Ya, dari Nabiullah Adam alaihissalam sampai Nabi Zakaria. Dan jika antum membaca di perjanjian lama, ikhwatal iman, bagaimana mereka menceritakan nabi-nabi ini, mereka menceritakannya dengan sangat tidak pantas. Nabiullah Nuh dikisahkan mabuk, telanjang di depan orang banyak. Mereka menceritakan Nabiullah Lut alaihissalam ketika kaumnya ya di negara tempat yang disebut dengan Sodom dan Gomora, yang mereka ini melakukan perbuatan homoseks di antara mereka, sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab bagi mereka. Dan mereka menyebutkan di dalam Alkitab ini bahwa Nabi Lut setelah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab kaumnya ini, jadi azab yang Allah timpakan kepada kaumnya, Nabi Lut alaihissalam pergi meninggalkan tempat itu beserta kedua putrinya. Dan kedua putrinya ini gelisah. Kenapa? Ayah kita tidak memiliki keturunan. Tidak memiliki keturunan. Kecuali jika kita mau melanjutkan keturunan ayah kita. Akhirnya mereka membuat rencana. Malam pertama mereka membuat ayahnya mabuk dan tidur dengan ayahnya yang satu. Malam berikutnya anak yang satunya lagi tidur dengan Nabi Lut. Ini kisah disebutkan di dalam Alkitab. Mereka menceritakan hal-hal yang na'udzubillah min dzalik, hal-hal yang sangat mengerikan tentang para nabi. Ya, Nabiullah Harun, mereka sebutkan tentang Nabi Harun alaihissalam bahwa Nabi Harunlah yang membuat patung anak sapi yang disembah oleh Bani Israel. Beda dengan kita kaum muslimin. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an bahwa Samirilah yang berbuat itu, dan Allah Subhanahu wa taala melindungi dan memuliakan Nabiullah Harun alaihissalam dari perbuatan nista ini. Mereka menyebutkan bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam di dalam Alkitab perjanjian lama ini, Nabi Sulaiman ini mati dalam keadaan su'ul khatimah, mati dalam keadaan menyembah berhala dan gila wanita. Ini itu yang mereka gambarkan tentang nabi-nabi yang katanya mereka menghormati dan memuliakan mereka. Mereka menggambarkan tentang Nabiullah Daud. Mereka menyebutkan bintang David, ya. Mereka memuliakan Nabiullah Daud alaihissalam. Tapi bagaimana kisah Nabi Daud alaihissalam di dalam Alkitab? Diceritakan bahwa Nabi Daud ini saking sukanya, gilanya terhadap wanita, dia walaupun istri dari salah satu tentaranya pun, kalau dia suka terhadap istri tentaranya ini, maka tentara tersebut dia membuat makar supaya tentara ini dikirim ke medan perang, taruh yang paling depan supaya mati, dan supaya wanitanya, istrinya dikawin oleh Nabi Daud. Ini kisah-kisah seperti ini mereka ceritakan sebegitu tidak pantasnya di dalam Alkitab tentang para nabi. Tentang Allah Subhanahu wa taala pun demikian. Begitu banyak sifat-sifat yang sangat tidak layak mereka nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwatal iman, di dalam ayat ini Al-Maidah ayat 64, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa di antara sifat mereka, yaitu permusuhan dan kebencian di antara mereka yang terjadi sampai hari kiamat. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, itu nyata sampai hari ini. Mungkin sebagian antum ketika mengikuti berita, ternyata ada orang-orang Yahudi tidak setuju dengan perbuatan mereka di Al-Aqsa. Dan itu sampai hari ini ikhwatal iman, sebagian Yahudi Ortodoks tidak mau mengakui keberadaan negara Israel karena ini melanggar Alkitab. Terbentuknya negara ini bertentangan dengan Alkitab mereka, karena mereka Alkitab menyebutkan bahwa menurut mereka yang akan mendirikan kembalikan kejayaan Bani Israel adalah Mesias mereka, Al-Masihnya mereka,
yang ini belum muncul, yang tidak boleh direkayasa seperti yang mereka perbuat saat ini. Ini mendapatkan pertentangan yang luar biasa di antara mereka, dan itu terjadi di hari ini di negara mereka sendiri, bahkan di seluruh muka bumi. Antum akan melihat ketika melihat kok ada Yahudi yang kontra terhadap perbuatan di antara mereka yang mereka perbuat terhadap saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina. Dan kemudian di antara sifat yang Allah sebutkan di antara mereka, kullama auqadu naran lil harbi atfa'aha Allah. Mereka setiap kali menyalakan api untuk menimbulkan peperangan, Allah padamkan. Jadi mereka selalu menimbulkan pemicu masalah. Ya, mereka ini pemicu masalah, pemicu peperangan. Dan jika antum melihat setelah selesainya Perang Dunia Pertama, orang-orang Yahudi ini berusaha mencari tempat tinggal, mencari eksistensi. Dan mereka ini di muka bumi dikucilkan di sana dan di sini. Mereka mendapatkan tempat setelah terjadinya revolusi Perancis. Dan kemudian sayangnya ini tidak terjadi bagi sebagian orang-orang Yahudi yang ada di Eropa Timur. Mereka bahkan mendapatkan penghinaan, penistaan. Mereka dianggap sebagai bahkan bukan dianggap manusia secara seutuhnya. Mereka tidak punya hak kewarganegaraan. Mereka tidak boleh belajar dan menuntut ilmu. Banyak di antara mereka yang hidup dalam kefakiran dan kemiskinan, tidak boleh tinggal di kota yang sama dengan masyarakat pada umumnya. Ini kehidupan mereka di negeri Eropa. Dan itu membuat mereka tidak nyaman. Terlebih lagi di tahun 30-an, atau tahu sejarahnya bagaimana Hitler di Jerman ya memberlakukan mereka sehingga mereka dihabisi oleh Hitler, ya oleh Nazi. Sehingga mereka mencari bagaimanapun caranya, mereka harus mencari agar kembali ke tempat yang mereka harapkan, yaitu Palestina. Maka mereka melakukan hijrah ke sana. Mereka hijrah ke Palestina di saat itu, dan karena tanpa persiapan sehingga banyak di antara mereka yang mati, terkena penyakit, dan kemudian ditawan dan lain sebagainya. Mereka tidak mendapatkan eksistensi, tidak mendapatkan pengakuan. Sampai ketika terus mereka memunculkan masalah, karena mereka sampai memiliki kelompok teroris, saya tidak hafal namanya satu persatu, tapi antum bisa melihat, membacanya dalam sejarah mereka. Mereka membuat kelompok-kelompok teroris, ya kelompok-kelompok teroris yang membuat teror, terutama terhadap negara-negara Prancis, Inggris dan yang lain sebagainya, ya negara-negara Arab dan kemudian Inggris, agar mereka diakui. Jadi setiap mereka berhadapan dengan misalnya ada salah satu tokoh militernya Inggris yang menolak harapan mereka untuk mendirikan negara Yahudi, negara Israel yang ada di Palestina, mereka membunuh tokoh militer tersebut. Ya, mereka membuat makar untuk membunuhnya, membuat kerusakan, sampai membuat Inggris menyetujui. Ya, ketika Inggris sudah melihat begitu banyaknya masalah yang muncul dari Bani Israel ini, maka dia serahkan Palestina ini kepada PBB, dan kemudian PBB pun mengesahkan setelah tahun 48 untuk berdirinya negara Israel. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Mereka tidak cukup membuat kerusakan di muka bumi di antara sesama kehidupan manusia. Bahkan terhadap Allah sekalipun mereka sangat kurang ajar. Terhadap Allah sekalipun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 30. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair itu adalah anak Allah. Orang-orang Nasrani mengatakan Al-Masih adalah anak Allah. Itulah ucapan mereka dengan lisan-lisan mereka. Mereka mengatakan perkataan yang menyerupai perkataan orang-orang kafir sebelum mereka. Qatalahumullah. Allah mengutuk mereka. Allah memerangi mereka. Anna yufakun. Bagaimana mereka bisa berpaling? Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan bahwa yang pertama kali membuat ide anak Tuhan itu adalah orang-orang Yahudi. Ya, memang mereka ini mengambil dari mitos-mitos di luar ahlul kitab. Sebagaimana Allah firmankan dalam ayat ini, yudahiuna qaulal ladzina kafaru min qabl. Mereka mengikuti dan mencontoh ucapan orang-orang kafir sebelum mereka.
yang memunculkan ide di antara ahlul kitab bahwa anak Tuhan itu adalah mereka. Pertama mereka mengatakan Nabiullah Uzair. Nabiullah Uzair di dalam tradisi mereka menyebutnya dengan Ezra. Ya, Ezra. Ini mereka mengklaim bahwa dia adalah anak Tuhan karena 100 tahun masih hidup, dan kemudian orang-orang yang pernah bekerja di rumahnya yang dulunya masih anak-anak dan sekarang sudah menjadi nenek, itu ada Nabi Uzair alaihissalam masih utuh dalam wujudnya seperti itu, maka mereka mengatakan Nabi Uzair adalah anak Allah. Dan kemudian itu diadopsi juga oleh orang-orang Nasrani dengan mengatakan Al-Masih adalah anak Allah. Ya, dan istilah ide anak Tuhan ini pada hakikatnya itu adalah terjemahan bebas dari hamba Allah Subhanahu wa taala, hamba Allah yang dicintainya. Ya, orang-orang Yahudi ini mereka pun mereka mengatakan bahwa mereka adalah nahnu abnaullahi wa ahibbauhu, kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Itu mereka mengatakan seperti itu. Maka di dalam surat Al-Jumu'ah, qul in kuntum qul lil ladzina hadu in za'antum annakum awliya'u lillahi min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Katakan kepada orang-orang Yahudi, jika benar bahwa kalian ini adalah kekasih-kekasih Allah yang lebih dekat kepada Allah ketimbang manusia yang lainnya, maka berharaplah kematian jika kalian adalah orang-orang yang benar. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Mereka yang mengatakan bahwa Allah itu fakir, kami yang kaya. Ya, mereka yang mengatakan bahwa Allah itu miskin, kamilah yang kaya. Dalam surat Ali Imran ayat 181, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad sami'a Allahu qawlan alladziina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghniya sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya bighairi haqq wa naqulu dhuqu 'adzabal hariq. Allah telah mendengar perkataan mereka yang mengatakan bahwa Allah itu fakir dan kamilah yang kaya. Mereka mengatakan seperti ini, ikhwatul iman, karena mereka melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk saling tolong menolong satu dengan yang lainnya. Untuk yang kaya peduli dan perhatian terhadap yang miskin. Sehingga ini mereka mengasumsikan jika kami yang membelanjai, yang memberi makan, yang menafkahi kehidupan orang-orang yang miskin, sedangkan mereka juga hamba Allah, menunjukkan bahwa kami lebih kaya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini klaimnya mereka. Mereka mengatakan seperti itu. Mereka mengatakan Allah itu fakir, kamilah yang kaya. Sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya bighairi haqq. Kami catat apa yang mereka ucapkan, dan kami catat juga bagaimana mereka membunuh para nabi dengan tanpa hak. Wa naqulu dzuqu 'adzabal hariq. Dan kami akan katakan kepada mereka, rasakanlah azab yang membakar terhadap mereka. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jika mereka terhadap nabi-nabi yang mereka sanjung, mereka mulia-muliakan, mereka bunuh. Ajarannya mereka bukan hanya ajarannya mereka bunuh, nabi-nabi pun mereka bunuh. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat ini bahwa Ibnu Mas'ud, sebagaimana disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Mas'ud menyebutkan bahwa Yahudi ini telah membunuh tidak kurang dari 300 nabi. Ya, tidak kurang dari 300 nabi mereka bunuh. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, karena keyakinan kufur yang mereka miliki, perbuatan-perbuatan dan kejahatan yang mereka lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala memurkai mereka. Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka sampai hari kiamat. Bahkan di antara mereka ada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala laknat dan kutuk mereka sehingga mereka menjadi kera dan babi sebagai hukuman dan azab kepada mereka. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 60, "Qul hal unabbiukum bisyarrin min dzalika mathubatan 'indallah man la'anahu Allah wa ghadiba 'alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir." Sampaikan wahai Muhammad, maukah saya sampaikan kepada kalian yang paling buruk azabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala? Man la'anahu Allah wa ghadiba 'alaihi, itu mereka yang Allah laknat mereka, Allah murka kepada mereka. Wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir, dan Allah jadikan di antara mereka kera-kera dan babi-babi. Ini di antara azab yang Allah turunkan kepada Bani Israel. Allah azab mereka, di antara mereka ada yang Allah jadikan menjadi kera dan babi. Dan ketika Allah melaknat mereka menjadi kera dan babi, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, setiap kaum yang dilaknat oleh Allah tidak berketurunan.
Antum harus paham bahwa ketika Allah laknat sebagian dari Bani Israel menjadi kera, menjadi babi, mereka hanya berhenti sampai di situ saja. Beberapa hari semuanya mati. Ya, tidak kemudian menjadi manusia yang jadi kera atau babi itu kemudian memiliki keturunan sampai hari ini. Ya, ini keturunan kera dari Bani Israel tidak ada. Ya, atau keturunan babi dari Bani Israel. Sehingga ini juga membantah keyakinan mereka, ya keyakinan sebagian dari mereka yaitu Darwinisme, dan Darwin ini Yahudi. Ya, Darwin ini Yahudi. Jika antum perhatikan semua isme-isme sesat yang ada di muka bumi, sebagian besar pencetusnya adalah Yahudi. Karl Marx adalah seorang Yahudi. Ya, banyak sekali aliran-aliran yang nyeleneh, bahkan sampai jika antum melihat adanya ajaran namanya satanisme, ya, penyembah setan pun pencetusnya Allah di antara mereka adalah dari orang-orang Yahudi. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Dalam ayat ini Allah menunjukkan bahwa sebagian dari Bani Israel Allah laknat dan kutuk mereka menjadi kera, menjadi babi. Dan ini tolak belakang dengan keyakinan orang-orang Darwinisme yang mengatakan bahwa manusia berasal dari kera. Sebaliknya malah, ya, sebagian kera diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan dari sebagian manusia dari Bani Israel yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan azab dan laknat bagi mereka sampai kiamat, sampai kiamat. Di dalam surat Al-A'raf ayat 167 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz ta'adzana rabbuka la yab'atsanna 'alaihim ila yaumil qiyamati man yasumuhum su'al 'adzab." Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mengumumkan, Tuhan mengumumkan wahai Muhammad, la yab'atsanna 'alaihim, Allah akan memunculkan atas mereka ila yaumil qiyamati man yasumuhum su'al 'adzab. Sampai hari kiamat mereka akan terus terkena azab dan siksaan. Mereka sampai kiamat dilaknat oleh Allah sehingga hidupnya tidak pernah nyaman di muka bumi. Selalu ada yang menzalimi mereka, selalu ada yang menghukum mereka sampai kiamat. Dan sejarah manusia, sejarah kehidupan mereka yang antum baca dalam kehidupan manusia, antum akan melihat seperti ini. Mereka tidak pernah nyaman hidup di muka bumi. Ini karena kezaliman dan kejahatan yang mereka terus turun-temurunkan dari nenek moyang ke cucu-cucu mereka sampai hari kiamat. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim beberapa sifat-sifat yang tercela yang ada di kalangan orang-orang Yahudi. Allah sebutkan sifat-sifat ini di dalam Al-Qur'anul Karim agar kita menyadari, agar kita tahu bagaimana karakter dan sifat mereka. Dan kemudian yang kedua, agar jangan sampai kita memiliki sifat seperti mereka. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap rakaat salat agar kita tidak seperti jalannya orang-orang yang dimurkai dan jalannya orang-orang yang sesat. Jalannya orang-orang yang dimurkai adalah jalannya orang-orang Yahudi. Yang tersesat adalah orang-orang Nasrani. Allah mengajarkan kepada kita untuk berlindung dari dua golongan ini. Dan mereka memiliki sifatnya masing-masing. Sifat dominannya orang Yahudi diantaranya adalah mereka mengerti tapi tidak mengamalkan apa yang mereka pahami. Berilmu tapi tidak beramal. Yang tersesat beramal tapi tidak berilmu. Ya, yang tersesat ini namanya tersesat, salah jalan, melakukan suatu tindakan, perbuatan tapi tidak sesuai dengan aturan yang semestinya. Tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah, tidak mengikuti hidayah. Adapun yang dimurkai punya banyak pemahaman tapi tidak mengamalkan sesuai dengan ilmu yang mereka pahami. Mereka kenal para nabi, mereka kenal para rasul, mereka kenal Rasulullah SAW. Kenapa mereka ada di kota Madinah pada saat itu? Kenapa mereka ada di sana? Karena mereka tahu bahwa akan ada nabi terakhir yang muncul, Mesias mereka ini yang mereka bangga-banggakan akan menjadi kemenangan mereka nantinya untuk menguasai muka bumi. Mereka meyakini akan lahir di sana. Namun ketika mereka menyadari bahwa nabi terakhir itu tidak terlahir dari keturunan mereka, mereka berbalik arah, mereka malah memusuhi Rasulullah SAW. Di antara sifat mereka yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, bahwa mereka adalah bangsa yang paling suka berkhianat. Paling berkhianat. Paling tidak bisa komitmen dengan janjinya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 13, "Fabima naqdhihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah yuharrifuna al-kalima 'an mawadhi'i." Fabima naqdhihim mitsaqahum, dan karena mereka biasanya mereka membatalkan perjanjian-perjanjian di antara mereka. La'anahumullah, la'anahum wa ja'ala qulubahum qasiyah. Allah melaknat mereka dan Allah menjadikan hati-hati mereka hati-hati yang keras. Yuharrifuna al-kalima 'an mawadhi'i. Bahkan mereka merubah-rubah firman dari tempatnya. Tidak cukup dengan membatalkan komitmen perjanjian di antara mereka, setelah hati mereka mengeras, maka Allah Subhanahu wa taala Allah tunjukkan kepada kita bagaimana mereka merubah-rubah firman dari tempatnya. Jadi jangankan komitmen perjanjian di antara mereka, firman Allah pun mereka rubah-rubah. Dan ini adalah sangat biasa, ya. Alkitab yang ada di negeri kita pun yang sudah berbahasa Indonesia pun mengalami banyak revisi. Bahkan antum jika melihat adanya sebuah kitab suci yang ada edisi revisi standarnya, ya ini Alkitab, ya. Antum misalnya Alkitab ini yang pada umumnya The Holy Bible yang berbahasa Inggris itu bersumber dari versi King James Version, ya, versi King James yang awalnya terbit di abad 16. Kemudian itulah yang menjadi standar umum bagi Alkitab yang dipegang oleh orang-orang Nasrani yang ada pada saat ini, ya. Namun jika antum melihat ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa mereka juga menerbitkan misalnya Revised Standard Version, ya, Revised Standard RSV, versi standar yang telah direvisi. Itu ada Alkitab suci, ya. Anak memiliki Revised Standard Version yang anak punya. Dan kemudian pernah sekali waktu ketika ada seorang teman lagi keluar negeri ke beberapa negara yang di Amerika atau Eropa, pada saat itu anak titip, tolong carikan edisi spesifik terutama terbitan tahun-tahun tertentu dari buku Revised Standard Version ini. Ternyata dia memberikan ke anak edisi yang terbaru. Edisi terbarunya apa? New Revised Standard Version, ya, versi standar yang telah direvisi terbaru. Ini kitab suci, ya. Ini kitab suci pun mengalami hal yang seperti ini. Dan itu ada penambahan ayat, pengurangan ayat, penghapusan ayat, pengubahan kata dan lain sebagainya. Ini terjadi pada sebuah kitab suci. Yuharrifuna al-kalima 'an mawadhi'i. Mereka rubah-rubah firman Allah dari tempatnya. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, sejarah pun kita membaca dalam sirah Nabi kita Muhammad SAW, bagaimana mereka membatalkan setiap perjanjian mereka dengan Rasulullah SAW. Nabi SAW masuk ke kota Madinah dengan membawa perdamaian. Tidak ada pertikaian. Nabi SAW mengakui eksistensi Yahudi Bani Israel yang ada di kota Madinah pada saat itu. Nabi SAW membuat perjanjian di antara mereka. Namun bagaimana sikap Yahudi? Jangankan Nabi SAW hijrah, sebelum Nabi SAW hijrah saja, mereka terus berupaya memberikan masukan-masukan kepada Quraisy, kafir Quraisy, bagaimana menghadapi Rasulullah SAW, menebarkan fitnah-fitnah terhadap Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi SAW hijrah, berapa kali mereka berupaya untuk membunuh Nabi Muhammad SAW, berupaya untuk membunuh Rasulullah SAW. Sampai yang terakhirnya adalah ketika salah seorang di antara mereka, seorang wanita yang menyajikan hadiah kepada Rasulullah SAW, yaitu sebuah paha, ya, paha kambing yang sudah dimasak, disajikan kepada Nabi SAW. Nabi SAW menerima hadiah itu, dan Nabi SAW menawarkan kepada para sahabatnya untuk mengkonsumsi paha kambing tersebut. Nabi SAW menggigitnya satu gigitan dan menelannya. Sebagian sahabat sudah memakannya, tapi ketika Nabi menggigit satu gigitan ini, daging itu berbicara kepada Nabi, "Ya Rasulullah, inni masmumah." Ya Rasulullah, aku beracun. Maka Nabi memuntahkannya. Tapi sebagian tertelan kepada diri Nabi SAW. Sehingga sampai akhir hayat Rasulullah SAW, Nabi SAW mengatakan, aku masih merasakan sakitnya akibat racun yang aku makan ketika di peristiwa Khaybar. Pada peristiwa Khaybar, sebagian sahabat yang ikut makan dengan Nabi meninggal dunia. Ini apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi terhadap para nabi, termasuk Nabi kita Muhammad SAW. Dan apa yang kita lihat,
yang kita saksikan terhadap apa yang mereka perbuat terhadap saudara-saudara kita di Palestina adalah bukti yang sangat nyata bagaimana mereka selalu membatalkan komitmen dan perjanjian di antara mereka. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Yang mereka pahami hanyalah satu bahasa, yaitu bahasa kekerasan, bahasa penindasan. Ketika mereka memiliki kemampuan dan kekuasaan, mereka selalu menindas yang lainnya. Maka mereka tidak boleh dibiarkan memiliki kekuasaan. Oleh karena itulah bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mereka berupaya untuk membuat kejahatan di kota Madinah dalam peristiwa Ahzab, peristiwa perang Khandaq. Ini kejahatan yang paling bengisnya Yahudi terhadap kaum muslimin pada saat itu. Sehingga mereka membuat perjanjian komitmen dengan orang-orang kafir Quraisy, dengan orang-orang beberapa suku di Jazirah Arab untuk agar mereka datang ke kota Madinah mengepung kaum muslimin dan menghabisi umat Islam sampai ke akar-akarnya. Itu upaya mereka. Karena saat itu musuhnya begitu besarnya, maka Rasulullah SAW tidak menghadapi mereka dengan terang-terangan, dengan hadap-hadapan, tapi menggali parit yang ada di sekitar kota Madinah. Selesai mereka diusir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana Nabi SAW menghukumi di antara mereka ketika mereka dikepung, benteng mereka dikepung dan mereka kemudian menyerah. Mereka pun minta, orang-orang Yahudi ini minta agar diberlakukan hukum sesuai dengan keputusannya Sa'ad bin Mu'adz. Mereka minta seperti ini karena Sa'ad bin Mu'adz ini adalah koalisi mereka yang melindungi mereka untuk tinggal di kota Madinah. Ini Sa'ad bin Mu'adz, salah seorang tokoh yang sangat disegani di kalangan Ansar. Kemudian Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu ketika itu sedang sakit, dia mengatakan di hadapan Rasulullah SAW dan yang lainnya, ya Rasulullah, hukumanku yang aku putuskan terhadap mereka adalah laki-lakinya dihukum mati dan wanitanya ditawan. Laki-lakinya dihukum mati dan wanitanya ditawan. Maka Nabi SAW pun bersabda, laqad hakamta fihim bihukmil malik. Engkau telah menghukumi di antara mereka dengan hukuman sang raja, hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, keadilan, karena sikap kejahatan mereka. Jika peristiwa Ahzab itu berhasil mereka, rencana itu berhasil mereka lakukan, maka umat Islam tidak akan ada ceritanya sesudah itu. Karena upaya mereka ingin menghabisi kaum muslimin sampai ke akar-akarnya, sampai yang bayi-bayi pun ingin mereka habisi. Itu upaya mereka pada peristiwa Ahzab. Di antara sifat mereka yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan bahwa mereka doyan membunuh para nabi dan para rasul. Mereka membunuh Nabi Yahya, mereka membunuh Nabi Zakaria, mereka berupaya membunuh Nabiullah Isa alaihi wassalatu wassalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 112, "Duribat alaihimudz dhillatu aynama thuqifu illa bihablin minallahi wa hablin minan nas wa ba'u bighadabin minallahi wa duribat alaihimul maskanah. Dzalika biannahum kanu yakfuruna biayatillahi wa yaqtuluna al-anbiya bighairi haqq. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun." Duribat alaihimuz zillatu aynama thuqifu. Mereka akan ditimpakan kehinaan ini terhadap Bani Israel dimanapun mereka berada. Illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Kecuali dengan hablun minallah dan hablun minan nas. Apa artinya hablun minallah, hablun minan nas? Sebagian banyak sekali penafsiran yang sangat salah terkait tentang hablum minallah, hablum minan nas. Kita selalu memahami bahasa hablum minallah, hablum minan nas ini adalah hubungan baik dengan Allah, ibadah. Hablum minan nas hubungan baik dengan sesama manusia. Selalu ustaz-ustaz, dai-dai mengajarkan hablum minallah, hablum minan nas adalah seperti ini. Padahal tidak seperti itu. Semua kitab tafsir, jika antum membaca surat Ali Imran ayat 112 ini, kata hablun minallah dan hablun minan nas, maksudnya adalah hablun minallah adalah kekuasaan yang Allah berikan kepada orang-orang beriman. Jadi mereka ini akan selalu ditimpakan kehinaan terhadap Bani Israel dimanapun mereka berada, kecuali hablun minallah. Pertama, hablun minallah maksudnya apa? Kekuasaan yang Allah berikan kepada orang-orang beriman. Ketika mereka hidup di negerinya kaum mukminin di dalam khilafah Islam, mereka diberi hak untuk tinggal dengan bayar jizyah. Ya, hablum minallah adalah kekuasaan yang Allah berikan kepada orang beriman. Wa hablum minan nas, kekuasaan yang ada yang Allah berikan kepada sebagian manusia di luar orang beriman.
Jadi mereka akan tidak mendapatkan azab dan penderitaan di muka bumi dalam dua kondisi saja. Kondisi yang pertama, mereka hidup di negerinya kaum muslimin, mereka berhak tinggal dengan mereka membayar jizyah, pajak keamanan, atau mereka hidup di dalam naungannya negara kafir yang menaungi mereka. Jika ada negara kafir yang mau menaungi mereka, melindungi mereka, maka mereka dalam keadaan aman. Di luar itu, mereka selalu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan dimanapun. Aina ma thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas wa ba'u bighadabin minallah. Dan mereka terus mendapatkan murka Allah. Wa duribat alaihimul maskanah. Ditimpakan kepada mereka kemiskinan dan kekurangan. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Itu karena mereka kufur terhadap ayat-ayat Allah, wa yaqtuluna al-anbiya bighairi haqq, karena mereka membunuh para nabi tanpa hak. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Mereka adalah karena mereka berbuat maksiat dan mereka melampaui batas. Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyaddun nasi 'adzaban yaumal qiyamati rajulun qatalahu nabiyyun aw qatala nabiyyan. Manusia yang paling berat azabnya pada hari kiamat adalah seseorang yang dibunuh oleh seorang nabi atau seseorang yang membunuh nabi. Di antara sifat yang tercela yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, bahwa mereka paling doyan bermaksiat kepada Allah dan mereka tidak mau nahi munkar, suka berbuat maksiat dan tidak mau anti nahi munkar. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 78 dan 79, lu'ina alladhina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu labisa ma kanu yaf'alun. Telah dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israel melalui lisannya Nabi Daud dan Nabi Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Itu karena kemaksiatan mereka dan karena kezaliman yang mereka perbuat. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu. Mereka tidak saling mengingkari kemunkaran yang terjadi yang mereka perbuat. Labi sama kanu yaf'alun. Sangat buruk perbuatan apa yang mereka perbuat. Ikhwatal iman, Islam ini ada dua hal yang harus ditegakkan. Amar ma'ruf, nahi munkar. Mengajak kepada yang baik, mencegah dari kemunkaran. Ketika kita meninggalkan salah satunya, Allah akan melaknat kita sebagaimana Allah melaknat Bani Israel. Seperti Allah melaknat Bani Israel. Sebagian kaum muslimin saat ini banyak suara yang menyuarakan, sudahlah, jangan saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Jangan mengingkari kemunkaran yang terjadi kepada yang dilakukan oleh si fulan dan si fulan. Ya, ini yang sebagian kaum muslim, sudah kita bersatu saja, berdamai saja dan yang lain sebagainya. Janganlah saling sebut sampai ada klaim, ada salah satu slogan, nata'awanu fima tafaqna wa na'tadzir ba'duna ba'dan fima ikhtalafna. Kita tolong menolong terhadap hal yang kita sepakati dan kita saling mendiamkan terhadap apa yang terjadi, perselisihan yang terjadi di antara kita. Slogan ini tidak 100% benar. Karena perselisihan yang terjadi di antara umat Islam, kita harus mengakui ikhwatal iman, perselisihan itu ada perselisihan yang dibolehkan, ada perselisihan yang tidak dibolehkan. Jika perselisihan itu termasuk hal yang dibolehkan, maka boleh kita saling toleransi dan saling memaafkan satu dengan yang lainnya. Seperti perselisihan para ulama, kunut tidak kunut, ini perselisihan yang dibolehkan. Dibolehkan, tidak masalah. Tidak boleh hanya karena faktor yang seperti ini kemudian bikin masjid baru misalnya. Ini sesuatu yang bisa disepakati, ya, sesuatu yang bisa dikompromikan. Karena imam-imam mazhab pun mengakui akan perselisihan akan hal ini. Namun perselisihan yang tidak ada dasarnya, satu di atas sunnah, satu di atas bid'ah, ya, apalagi bid'ahnya sampai kepada perbuatan perbuatan kufur, berdoa meminta kepada selain Allah, ya, melakukan kesyirikan. Dan yang semisalnya, melakukan bid'ah sampai misalnya melaknat Abu Bakar dan Umar seperti orang-orang Syiah, atau menghalalkan darahnya sebagian kaum muslimin seperti bid'ahnya Khawarij, dan yang semisalnya, perbuatan-perbuatan yang seperti ini tidak boleh didiamkan, ya. Atau keyakinan-keyakinan kufur Allah menyatu dengan makhluknya, atau keyakinan-keyakinan kufur bahwa di antara waliullah ada orang-orang gila yang tidak waras tapi dianggap wali, seperti keyakinan sebagian ahlu sufiyah. Atau keyakinan bahwa ketika orang sampai pada level tertentu syariat hakikat, maka tidak perlu lagi hakikat ma'rifat, tidak perlu lagi sholat, puasa dan lain sebagainya. Hal-hal kufur yang seperti ini tidak boleh didiamkan dan kemudian kita saling toleransi terhadap apa yang kita
perselisihkan di antara kita. Ini sesuatu yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala melaknat dan mengutuk Bani Israel, dan jangan sampai terjadi di antara kaum muslimin. Di antara sifat mereka yang Allah sebutkan ya ikhwatal iman, bahwa mereka doyan harta haram. Mereka doyan harta haram. Mereka suka memakan hak orang lain, dan mereka suka tersebarnya riba di antara umat manusia. Allah berfirman di surat Al-Maidah ayat 62 dan 63. Wa tara katsiran minhum yusari'una fil itsmi wal 'udwan wa aklihimus suht. Labi'sa ma kanu ya'malun. Laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbaru an qawlihimul itsma wa aklihimus suht. Labi'sa ma kanu yasna'un. Dan engkau akan melihat wa tara katsiran minhum yusari'una fil itsm. Mayoritas mereka bergegas di dalam melakukan dosa dan melakukan kezaliman dan memakan harta orang lain, memakan hak orang lain. Sangat buruk apa yang mereka perbuat. Dan jika bukan karena orang-orang Rabbani, para ulama dan rahib-rahib di antara mereka melarang mereka dari melakukan hal tersebut, niscaya Allah akan menyegerakan azab kepada mereka. Sangat buruk apa yang mereka perbuat. Maka antum melihat ikhwatal iman, pencetus bank-bank riba, pencetus ekonomi riba Yahudi, yang dengan ini mereka telah membuat kerusakan di muka bumi. Riba ini ikhwatal iman merusak, ya. Dan jika bukan karena waktu, mungkin Anda akan jelaskan, dan antum bisa melihat dan membaca dari kitab-kitab para ulama atau ceramah-ceramah ustaz kita, bagaimana riba itu merusak ekonomi dunia, merusak ekonomi suatu negara. Dan bagaimana negara seperti negara kita ini, yang tiap hari, tiap waktu hutang berbunga dan berbunga dan berbunga. Yang kita derita saat ini adalah awal idenya dari orang-orang Yahudi yang mencetuskan ide perbankan riba dan yang semisalnya. Di antara sifat mereka adalah menyembunyikan kebenaran. Menyembunyikan kebenaran. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 187, "Wa idz akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunah fanabadhuhu wara'a dhuhurihim washtaraw bihi thamanan qalila fabi'sa ma yashtarun." Dan ingatlah ketika Allah mengambil komitmen kepada orang-orang yang diberikan kitab suci kepada mereka. Sungguh wahai orang-orang ahlul kitab, hendaklah kalian menjelaskannya kepada manusia dan jangan pernah kalian menyembunyikan hal itu. Fanabadhuhu wara'a dhuhurihim, malah mereka membuang kitab suci itu ke punggung mereka, tidak peduli, mereka tidak gubris itu. Washtaraw bihi thamanan qalila, malah mereka mencari-cari dunia dengan agama yang telah Allah berikan kepada mereka. Fabi'sa ma yashtarun, sangat buruk apa yang mereka perbuat. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, Allah menyebutkan di antara sifat mereka adalah pengecut, sangat pengecut dan penakut. Mereka tidak akan berani berperang hadap-hadapan. Allah berfirman tentang hal ini dalam surat Al-Hasyr ayat 14, "La yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanatin aw min wara'i judur ba'suhum bainahum syadid tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta dzalika bi'annahum qaumun la yaqilun." Mereka tidak akan memerangi kalian bersama-sama kecuali dalam kampung-kampung yang berbenteng-benteng atau di balik tembok-tembok, karena permusuhan internal mereka begitu kuat. Engkau mengira mereka adalah satu, sedangkan hati mereka bercerai-berai. Itu adalah karena mereka adalah orang yang tidak berakal. Ini Allah sebutkan bahwa persatuan fisik tanpa menyatukan hati itu adalah karena kurangnya akal. Jangan sampai umat Islam melakukan hal yang seperti ini. Maka Syekh Muhammad Amin Asy-Syanqiti rahimahullah dalam Adwaul Bayan dan risalah dan karya beliau yang lainnya, beliau menyampaikan bahwa persatuan itu dimulai dengan persatuan akidah, persatuan iman. Jika bukan karena ini, maka tidak akan pernah terjadi persatuan di antara umat Islam. Jangan sampai seperti orang-orang Yahudi. Yang penting fisiknya bersatu, benderanya sama, bajunya sama, tapi hatinya bercerai-berai. Wal'iyadzubillah. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Masih banyak lagi sifat-sifat Yahudi yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an dan juga yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sangatlah cukup bagi antum semuanya jika antum membaca sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mereka yang menjadi pemicu peperangan hampir 200 tahun antara suku Aus dan Khazraj. Terus mereka membagi
kelompok mereka Bani Nadir, Quraidah dan Qainuqa. Ini yang ada di kota Madinah pada saat itu. 3 suku Bani Israel. Yang satu berkoalisi dengan Aus, yang sebagian lagi berkoalisi dengan Khazraj. Supaya apa? Supaya mereka menjadi supplier senjata dan mengutangi riba. Ya, karena selama damai Aus Khazraj ini ekonomi mereka mati. Maka apa yang mereka lakukan? Mereka terus memunculkan menyalakan perang. Ya, supaya Aus Khazraj ini perang terus. Persenjataan mereka tidak produksi senjata. Yahudi yang memproduksi senjata. Mereka suplai ke sana, mereka suplai ke sini. Ketika tidak mampu untuk membeli senjata, mereka berikan hutangan dengan hutangan riba. Miniatur yang terjadi di masa Nabi kita Muhammad SAW di kota Madinah, dan bagaimana Rasulullah SAW menghadapi mereka, seharusnya yang menjadi uswah dan qudwah kita menghadapi Bani Israel yang ada saat ini, orang-orang Yahudi yang ada saat ini. Jika antum melihat bagaimana kerusakan mereka perbuat pada saat itu, maka antum akan melihat kerusakan yang serupa yang lebih masif, lebih besar saat ini di kehidupan kita di muka bumi. Allahul musta'an wa la haula wa la quwwata illa billah. Mungkin ini ikhwatan iman kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. Sudah lewat syuruk ya? Sudah lewat syuruk? Belum? Sudah. Baik, sebelum kita tutup mungkin jika ada yang tanyakan, fadhol silahkan. Ya Ustaz, ini ada pertanyaan yang masuk lewat Zoom Ustaz ya. Kita bacakan dulu Ustaz. Ustaz, apakah benar bahwa lebih baik menyebut Zionis Yahudi daripada Israel? Karena tadi kan Ustaz di awal kajian disebutkan bahwa Israel itu sama dengan Nabi Yakub alaihissalam. Yahudi sengaja memakai kata Israel tersebut Ustaz. Ya. Apakah lebih baik menyebutnya dengan Zionis Yahudi? Zionis ini, kata Zionis ini bersumber dari Theodor Herzl yang pertama kali yang mencetuskan ide Zionisme, yaitu ide untuk membentuk negara Israel. Ya, ide ini yang pertama kali dimunculkan oleh Theodor Herzl di akhir abad 18 awal abad 19. Dia meninggal kalau tidak salah 1904 kalau tidak salah. Nah, ini yang pertama kali mencetuskan ide Zionisme, ide untuk membentuk negara sendiri. Ya, lebih tepat memang mereka dikatakan Zionis Yahudi. Ya, bukan Israel. Karena Israel kita lebih berhak terhadap Nabi Israel, ya, Nabi Yakub alaihissalam ketimbang Yahudi. Apa agamanya Nabi Yakub? Islam. Sebagaimana agama ayahnya Ishak, sebagaimana agama kakeknya Ibrahim, ya. Sebagaimana agama pamannya Ismail alaihi wassalatu wassalam. Nabi-nabi ini adalah nabi-nabinya kaum muslimin. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang memiliki keyakinan-keyakinan busuk seperti keyakinan-keyakinan Bani Israel atau keyakinannya Yahudi yang ada pada saat ini. Mereka tidak layak dan tidak pantas disebut Israel. Kita lebih berhak terhadap nama itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya Ustadz, ada pertanyaan selanjutnya yang masuk dari Zoom. Ustadz, pada surat Al-Ma'idah ayat 21-26, ini dikisahkan bahwa kaum Yahudi terusir selama 40 tahun dari tanah yang dijanjikan kepada mereka, yaitu Baitul Maqdis. Pertanyaannya, apakah setelah 40 tahun itu kaum Yahudi menjadi berhak atas tanah Baitul Maqdis? Karena mereka tidak mau di awalnya dan Allah melaknat mereka. Ini adalah awal laknat Allah Subhanahu wa taala terhadap Bani Israel. Awal laknat Allah terhadap Bani Israel adalah ketika mereka tidak mau ke Palestina, maka Allah haramkan tanah itu untuk mereka, dan bahkan mereka tersesat selama 40 tahun. Bahkan Nabiullah Musa alaihissalam meninggal di masa itu. Ya, di masa 40 tahun inilah Nabiullah Musa alaihissalam meninggal dunia. Dan karena itulah Allah haramkan tanah itu sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat mereka tidak berhak. Bukan berarti setelah itu kemudian hukuman itu dicabut oleh Allah. Allah laknat mereka di dalam kitab suci mereka dan juga di dalam kitab sucinya kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, ada 2 pertanyaan nih Ustaz yang masuk. Apakah kaum Yahudi yang ada pada masa Nabi Muhammad SAW keturunannya yang ada sampai sekarang ini ada di negara Israel tersebut Ustaz? Dan apakah ada kaitannya antara Yahudi dengan aliran sesat Syiah? Nah, apakah Yahudi yang ada saat ini di antara Yahudi yang ada di kota Madinah pada saat itu? Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Yahudi ini yang ada di kota Madinah, jika Anda membaca dalam Al-Quran dalam surat Al-Hasyr,
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana mereka pertama kali diusir dari kota Madinah karena pengkhianatan mereka. Mereka diusir dari kota Madinah. Yakhribuna buyutahum biaidihim wa aidil mu'minin. Mereka menghancurkan rumah-rumah mereka dengan tangan-tangan mereka dan tangan-tangan orang-orang beriman. Karena jahat, karena bakhilnya mereka, karena kikirnya mereka, ketika mereka ditawarkan untuk pergi meninggalkan kota Madinah dalam keadaan aman, mereka tidak mau rumah tinggal mereka itu ditempati oleh orang beriman. Maka mereka hancurkan sendiri rumahnya. Ya, mereka tidak mau, mereka hancurkan. Apa yang bisa mereka bawa? Kusennya mereka bawa, tiangnya mereka bawa kalau mereka bisa bawa pada saat itu. Jadi mereka betul-betul merusak bangunan mereka sendiri dan kemudian mereka pergi meninggalkan kota Madinah. Ini awal pengusiran mereka. Dan itu berlanjut sampai di masa Umar bin Khattab, ketika Umar bin Khattab mengusir semua ahlul kitab dari Jaziratul Arab sesuai dengan wasiat Rasulullah SAW. Setelah mereka terusir, di antara mereka ada yang ke negeri Yaman, di antara mereka ada yang ke sana dan kemari. Mungkin di antara mereka adalah Bani Israel, adalah orang-orang Yahudi yang ada pada saat ini. Dan apakah ada hubungannya mereka dengan aliran sesat yang ada di kalangan kaum muslimin? Benar, ada. Syiah, ajaran Syiah. Ajaran Syiah ini awal munculnya dari seorang Yahudi yang masuk Islam, pura-pura masuk Islam, bernama Abdullah bin Sabah, seorang Yahudi dari Yaman. Ya, dia pura-pura masuk Islam, kemudian dari negeri Yaman dia pindah ke kota Madinah. Awalnya ke kota Madinah, kemudian dia menyebarkan isu ini dia di masa Utsman bin Affan, radhiyallahu. Namun ketika di kota Madinah, dia terus berusaha memunculkan fitnah, kekacauan ini dan sebagainya, tapi gagal terus. Kenapa? Di kota Madinah pada saat itu masih banyak para sahabat-sahabat senior. Ya, banyaknya ulama. Ini pentingnya ulama. Ulama-ulama Rabbani yang berada di atas manhaj Rasulullah SAW. Karena banyaknya ulama di kota Madinah, setiap dia mencetuskan, meletupkan suatu isu, padam. Isu padam. Akhirnya dia berpikir tidak mungkin kita mencetuskan isu di sini. Maka dia pun pindah dari kota Madinah ke Mesir. Disitulah dia mulai menebarkan isu. Dia menyebarkan bahwa Utsman bin Affan ini nepotisme. Ya, dia mengangkat beberapa pejabat di sekitaran daerah, di sekitar di beberapa negara di sekitaran Jazirah Arab ini, di kekuasaan umat Islam, yang diangkat adalah kerabat-kerabatnya. Dia mulai menyebarkan isu bahwa yang lebih berhak terhadap kekhilafahan itu adalah orang terdekatnya Rasulullah SAW, yaitu Ali bin Abi Thalib, yang merupakan menantu dan sepupu Rasulullah SAW. Dia kemudian menebarkan isu sampai memalsukan surat-surat atas sebagian nama sahabat dan ummahatul mukminin. Ya, memalsukan surat atas nama Aisyah. Jika antum mengikuti sirahnya di dalam sejarah, bahwa mereka memalsukan surat atas nama Aisyah, diberikan stempel Aisyah radhiyallahu anha. Pada zaman itu mereka pun jagonya hoax, ya, jagonya hoax. Ini hoax ini pertama kali membuat hoax Yahud, ya, Abdullah bin Sabah. Dan ketika dan bahkan muncullah di antara mereka sampai mempertuhankan Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan ketika Utsman bin Affan terbunuh, Ali bin Abi Thalib naik, Ali bin Abi Thalib mencari. Ya, mencari pengikutnya Abdullah bin Sabah ini, yang sampai menuhankan beliau tangkap, beliau hukum mati dengan dibakar hidup-hidup. Ini dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib dan itu diingkari oleh sebagian sahabat ini. Syihatnya Ali karena sampai mereka mempertuhankan Ali bin Abi Thalib. Ide Abdullah bin Sabah ini, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Minhajus Sunnah Nabawiyah, Abdullah bin Sabah mirip dengan Paulus di kalangan agama Kristen. Namun alhamdulillahnya Islam ini dijaga oleh Allah. Al-Quran dijaga sampai hari ini. As-Sunnah dijaga oleh Allah sampai hari ini. Sehingga kita bisa membongkar habis kebohongan dan kepalsuannya dari awal dia mencetuskan ide kesesatan ini. Ya, dan bahkan yang lainnya. Tidak cukup Abdullah bin Sabah Yahudi yang mencetuskan ide agama Syiah ini, Sabaiyah. Bahkan buku-buku kalangan orang Syiah berusaha untuk menghilangkan sosok Abdullah bin Sabah. Karena memang ajaran ideologinya betul-betul di-copy paste oleh orang-orang Syiah. Namun buku-buku sejarah lama mereka mengakui keberadaan Abdullah bin Sabah. Kemudian yang lain, ide kesesatan Jahmiyah.
yang muncul dari Jahm bin Safwan. Jahm bin Safwan ini yang pertama kali mencetuskan ide penolakan terhadap sifat-sifat Allah, yang mengingkari Allah bersemayam di atas arsy, yang mengingkari Allah sifat-sifat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Jahm bin Safwan ini belajar kepada seseorang namanya Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham ini belajar dari pamannya, dari ibunya, yaitu Labid bin A'sam al-Yahud, seorang Yahudi yang pamannya ini adalah orang yang pernah menyihir Rasulullah SAW ketika di kota Madinah, sehingga sebab turunnya surat Al-Falaq dan An-Nas. Ya, jika kamu membaca surat Al-Falaq dan An-Nas, sebab turunnya Allah, ada seorang Yahudi yang bernama Labid bin A'sam berusaha menyihir Rasulullah SAW. Ini sejarah aliran-aliran sesat yang Jahmiyah ini kemudian turun keturunannya adalah muncul Mu'tazilah, ya, dari ilmu kalam. Dan kemudian muncullah dari ilmu kalam ini, di antara tradisi ilmu kalam di antaranya adalah akidah Asy'ariyah, walaupun Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah telah bertaubat dari itu, tapi ajaran penyimpangan yang kesesatan yang Imam Abul Hasan Al-Asy'ari telah bertaubat dari hal itu masih diyakini oleh sebagian kaum muslimin sampai zaman ini, sampai sekarang. Ya, sehingga kita sampai sekarang pun tidak keluar dari khilaf internal di antara umat Islam, karena mereka memperdebatkan tentang sifat Allah, bagaimana Allah berfirman, bagaimana Allah turun, kalau Allah turun dari arsy-Nya ke langit bumi, arsy-Nya Allah kosong dan lain sebagainya. Ide-ide ilmu kalam yang seperti ini munculnya dari orang Yahudi awalnya. Namun sayangnya sebagian dai umat Islam pun tidak menyadari akan hal ini. Allahul musta'an wala haula wala quwwata illa billah. Ya Ustaz, ini ada pertanyaan nih Ustaz. Apakah semua orang Yahudi di seluruh dunia nantinya tidak akan masuk surga? Begitupun juga keturunannya. Apakah semua orang Yahudi tidak di seluruh dunia tidak masuk surga dan mereka akan kekal di api neraka? Orang-orang Yahudi ya, tapi tidak semua Bani Israel. Ya, maka di dalam ayat-ayat yang tadi kita baca di antaranya dalam surat Al-Maidah, lu'inal ladzina kafaru min Bani Israel, dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israel. Apakah semua Bani Israel? Tidak, yang kafir di antara mereka. Karena ada di antara Bani Israel itu yang beriman kepada Allah. Seperti misalnya di zaman Rasulullah SAW adalah di antara tokoh pendeta yang paling mereka segani, Abdullah bin Salam. Ya, Abdullah bin Salam asalnya seorang Yahudi, bahkan ulama yang paling topnya di antara ulama mereka. Namun Abdullah bin Salam ketika masuk Islam dia mengatakan, ya Rasulullah, saya ini adalah orang yang paling dihormati di antara tokoh-tokoh rabinya Yahudi. Namun ketika kamu sampaikan ya Rasulullah bahwa saya masuk Islam, status saya akan menjadi orang yang paling hina di antara mereka. Maka Nabi SAW bertanya kepada orang-orang Yahudi ketika mereka berkumpul, bagaimana menurut kalian tentang Abdullah bin Salam? Khairuna wa afdaluna, yang paling baik, yang paling terhormat, yang paling kita segani adalah Abdullah bin Salam. Maka Nabi SAW pun memanggil Abdullah bin Salam. Ketika Abdullah bin Salam berhadapan dengan mereka, dia mengatakan, saya bersaksi bahwa Allah tidak ada Tuhan yang berhak selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Mereka keluar dari majelis Rasulullah SAW dengan mengatakan, tidak ada manusia yang lebih hina di antara kami seperti Abdullah bin Salam. Ya, berubah dari yang terbaik menjadi yang paling hina. Itu mudah mereka perbuat. Ya, sehingga itu juga dialami oleh sebagian dai kita, misalnya di antara sebagian dai yang dahulunya dari kalangan mereka non-muslim, ya kemudian mereka memiliki cerita bahwa dahulunya ketika dia non-muslim itu statusnya sebagai seorang pendeta dan lain sebagainya. Kemudian status itu hilang, berubah 180 derajat dan dibuktikan kepalsuannya dan sebagainya. Ini pun dihadapi oleh sebagian mu'alaf di antara kaum muslimin. Itu pun dialami oleh sebagian mu'alaf dari umat Islam. Jadi yang masuk neraka ya yang kafir, yang beriman tidak. Karena Nabi SAW menyebutkan nanti Dajjal pun pengikutnya adalah Yahudi. Nanti ketika Dajjal di akhir zaman muncul, pengikutnya adalah orang-orang Yahudi. Wallahu a'lam bishawab. Ya Ustaz, ini ada pertanyaan terakhir nih Ustaz, dari Zoom ya Ustaz. Ustaz, mengapa Yahudi Zionis ini menggali terowongan di bawah Masjid Al-Aqsa? Dan juga mengapa orang Yahudi itu disisakan hingga putaran waktu terakhir hingga nanti Dajjal muncul? Nah, mereka mengira bahwa beberapa peninggalan Haikal Sulaiman
itu ada di sebagian di bawah Al-Aqsa. Jika antum pernah ke Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa ini suatu areal yang cukup luas, areal yang cukup luas. Di situ bukan cuma ada Masjidil Aqsa saja, bukan cuma Masjidil Aqsa saja. Di Masjidil Aqsa ada beberapa masjid yang lain, tapi semuanya masuk dalam area Masjidil Aqsa. Yang antum lihat dengan kubah emasnya itu bukan Masjidil Aqsa. Ya, itu Dome of the Rock ini, Qubbatus Sakhra, ini bukanlah Masjidil Aqsa, walaupun seringkali disimbolkan itu. Masjidil Aqsa kurang lebih 200 meter dari sana. Ya, jadi dari Dome of the Rock ini, kubah emas itu, antum maju terus. Ya, kurang lebih 200 meter, turun tangga, terus ke sana, itu Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa, sebelah kirinya, terus lagi sedikit, ada masjid lagi, masuk dalam areal Masjidil Aqsa, yang mereka sebut dengan Masjid Nabi Zakaria. Karena tempatnya Nabi Zakaria dan mihrabnya Maryam. Alhamdulillah, anak sebelum pandemi sempat ke sana. Ya, alhamdulillah sempat ke sana, jadi masih kebayang tempatnya. Nah, itu di sana itu berdekatan, bersebelahan dengan tembok ratapan si Yahudi, bersebelahan dengan tembok ratapannya Yahudi. Itu yang mereka berusaha mereka gali dan lain sebagainya. Mereka mengira bahwa di situ ada peninggalan Nabiullah Sulaiman, karena mereka meyakini tempat itu dulunya adalah kandang kudanya Nabi Sulaiman alaihissalam, dan tempat Nabi Sulaiman alaihissalam menyimpan beberapa perbendaharaan dan yang lain sebagainya. Itu keyakinan orang-orang Yahudi. Ya, wallahu a'lam bishawab. Dan kenapa mereka disisakan sampai hari kiamat? Memang kehidupan dunia ini adalah ujian dan fitnah yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan, dan setiap adanya fitnah dan ujian yang terjadi di muka bumi, setiap hal itu Allah tunjukkan, setiap hal itu semakin menunjukkan kemahabenaran Allah dengan semua yang Allah firmankan. Ya, seringkali ketika kita membaca ayat-ayat Al-Qur'an, benar nggak ya? Benar nggak ya? Tapi ketika adanya fenomena yang seperti ini, akan semakin meyakinkan kita bahwa maha benar Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang Allah firmankan. Benar. Apa yang Allah firmankan, Allah menunjukkan realitanya dalam kehidupan. Karena ketika Allah menyampaikan bahwa, atau Rasulullah SAW menyampaikan dalam sabda-sabdanya, nanti di akhir zaman akan seperti ini, akan seperti ini, akan seperti ini. Sebagian kita, benar nggak ya? Atau mungkin terjadi orang-orang Yahudi misalnya, mereka membuat bahwa ini semuanya hanyalah mitos, kisah-kisah yang disampaikan oleh umat Islam. Misalnya mereka mengatakan, tidak kok, kita tidak menganggap ini tanah yang sedemikian sucinya. Mereka mengklaim seperti itu. Kita tidak mengakui adanya bahwa kita ini menanam atau jika antum melihat di media, di YouTube misalnya, mereka mengatakan tidak ada istilah horkat, nggak ada, pohon horkat ini nggak ada. Kami nggak kenal itu, kami tidak tahu. Apakah ini bertentangan dengan sabda Rasulullah SAW yang menyebutkan bahwa nanti di akhir zaman mereka akan bersembunyi di belakang horkat? Sama sekali tidak bertentangan. Banyak kemungkinan, bisa jadi yang pertama mereka belum tahu, dan kemudian nantinya mereka akan tahu akan horkat dan mereka menanamnya secara masif, ya. Atau mereka tahu tapi mereka menyembunyikannya. Sehingga hal ini yang banyak sekali, misalnya hal-hal yang sangat yang bertentangan dengan ajaran Islam, apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran atau sabda Rasulullah SAW, semua fenomena ini menunjukkan kepada kita semakin hari akan membuat kita semakin yakin akan kemahabenaran Allah dan kebenaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Fadhal. Sudah dijawab. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Naam. Oleh Nazi, kenapa dibantai? Ana tidak mengikuti sejarah secara khusus, tapi subhanallah, jika antum membaca sejarahnya Hitler, dia juga dari keturunan Yahudi. Ya, Hitler dari keturunan Yahudi. Ini diantara yang pernah Ana baca. Tapi Ana lupa. Ana ada salah satu buku yang salah satu tulisan Hitler sendiri, Mein Kampf kalau tidak salah, dalam terjemahan bahasa Arab, Kifahi judulnya. Jadi pleidoiku, itu salah satu karya yang ditulis oleh Hitler. Kalau tidak salah pernah diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia. Dulu sekali kurang lebih 15-20 tahun yang lalu pernah Anda baca. Ya, Anda pernah membaca. Jadi sebagian besarnya Anda lupa tentang tulisan Hitler ini. Dia menyebutkan tentang kehidupan
Bani Israel atau orang-orang Yahudi di masa dia. Walaupun dia dari mereka, dia sendiri mendapatkan penindasan di antara mereka. Bagaimana kejahatan yang dialami dan lain sebagainya. Kemudian itu yang menjadi ketika dia duduk sebagai politikus dan kemudian duduk sampai menjadi kepala negara, yang menjadikan fokusnya adalah untuk membasmi orang-orang Yahudi tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak hafal secara detail tentang sebabnya apa, tapi dulu anak pernah membaca, cuma saya lupa. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Inilah kesempatan kita pada kesempatan hari ini, kita membahas di antara sifat-sifat Yahudi yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menetapkan bagi mereka kehinaan dimanapun mereka berada, kecuali dengan dua kondisi yang tadi telah Allah sebutkan. Ya, ketika mereka hidup di dalam pemerintahan Islam, mereka mendapatkan hak dinaungi sebagai warga negara, ya, dan diberikan hak-haknya, atau mereka hidup di dalam perlindungan negara kafir yang menaungi mereka. Jika tidak ada salah satu dari dua ini, maka mereka tidak akan tersisa di muka bumi. Maka di dalam masa dinasti khilafah Islam, Yahudi tidak dihabisi. Ya, ini jika antum misalnya bertanya, kenapa Yahudi tidak dihabisi di masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin, di masa pemerintahan dinasti Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, sampai Kesultanan Turki Utsmani misalnya? Karena memang ajaran Islam mengajarkan seperti itu. Hak mereka sebagai manusia diberikan haknya. Tapi ketika mereka membuat kerusakan, baru dijawab, artinya dihukumi sesuai dengan kerusakan yang mereka perbuat. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini ikhwatal iman, aku qouli hadza, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.